pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, kita diberi kesempatan pada pagi hari ini yang mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan ilmu yang bermanfaat ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, judul dari pertemuan kali ini yaitu memahami dan mendiskusikan AI. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kata AI itu apa, penggunaan AI itu seperti apa. Di sini ada agendanya yang saya buat. Ada pendahuluan memahami kecerdasan buatan, fenomena dan selanjutnya. Pendahuluan kecerdasan buatan. Definisi dan tujuan pembelajaran AI, teman-teman. Kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin meniru kecerdasan manusia yang penting untuk dipelajari dalam era digital untuk memahami dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari dan masa depan. Ibaratnya adalah AI itu sebagai alat pembantu kita untuk memudahkan mengerjakan segala hal-hal yang rumit seperti mengerjakan tugas atau semacamnya. Fenomena dan aplikasinya yaitu dalam sebagai asisten, rekomendasi, dan kendaraan. Asisten seperti kalau di smartphone iOS ya Pak, Siri. Iya namanya Siri. Asisten virtual membantu memudahkan kehidupan sehari-hari seperti Siri open WhatsApp. Dari rekomendasinya, dari algoritma menawarkan pilihan film yang sesuai minat. Seperti kalau kita pertama kali membuka aplikasi TikTok kan suka ada teman-teman menemukan di sana pilihan yang ingin kita tonton seperti teman, favorit gitu. Seperti itu. Dan TikTok juga suka pas-pasan dengan isi hati kita ketika kita lagi senang keluar video yang senang-senang. Selanjutnya ada dari kendaraan otonom mengubah cara kita berpergian. Contohnya apa teman-teman, ada yang tahu dari kendaraan Tesla, betul sekali. Selanjutnya cara kerja AI. Pemahaman tentang data dan algoritma. AI beroperasi dengan mengolah data besar menggunakan algoritma canggih. Pembelajaran mesin memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan kinerja berdasarkan pola yang ditemukan dalam data. Contoh kecilnya yaitu seperti apa yang pernah kita pelajari pada semester kemarin dari transformasi digital. Kan kita di situ ada sedikitnya membuat program-program untuk membuat aplikasi ya teman-teman. Jadi AI itu dia mencari seberapa banyak mungkin data untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Selanjutnya ada dampak positif kecerdasan buatan dalam pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Kecerdasan buatan membantu meningkatkan efisiensi di bidang pendidikan, kesehatan, dan komunikasi, mengubah cara kita belajar dan berinteraksi dengan teknologi. Teman-teman di sini bisa menjelaskan nggak contohnya dampak positif AI terhadap pendidikan, kesehatan, dan komunikasi? Acungkan tangannya. B salah satu dari pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Disimpulkan dari ketiga pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Next teman-teman. Next Pak. Nah, ada 4 kecerdasan buatan menggali kontribusi AI dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 2 poin.
efisiensi dan inovasi. Efisiensi, kecerdasan buatan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor, memungkinkan proses yang lebih cepat dan akurat, serta mengurangi kesalahan manusia dalam pekerjaan. Ada inovasinya, dengan manfaat AI, perusahaan mampu menciptakan inovasi baru, mengembangkan produk yang lebih canggih, dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Teman-teman, di samping ada manfaat dan keunggulan dari AI tersebut, pasti ada risiko dan tantangannya. Yaitu ada 2 poin juga di sini, yaitu pengangguran teknologi. Penggunaan kecerdasan buatan dapat menyebabkan pengangguran teknologi, mengubah cara kerja manusia dan mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja di sektor tertentu. Karena dari contohnya di berbagai pabrik yang sudah mulai menggunakan robot, kan tenaga kerja itu mulai di PHK satu persatu, digantikan oleh mesin. Ada privasi data, yaitu keberadaan AI meningkatkan resiko privasi data karena penggunaan algoritma dapat mengumpulkan informasi pribadi tanpa izin dan mengancam keamanan data individu. Contoh kecilnya seperti kita mengedit foto muka di Gemini gitu. Kita kadang menjadi ada yang presiden berubah mukanya jadi Ajmi atau apa seperti itu. Yang kalau yang saya suka tuh yang itu waktu kita kecil sama yang udah gede gini ya. Nah itu yang pelong-pelong di dalam gang. Tanggung jawab. Nah, kecerdasan buatan menimbulkan pertanyaan etika kompleks. Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil mesin? Siapa? Almi. Manusia yang mengoperasikannya. Nah, saya pengen narik ke depan, tanyain ini ke teman-teman. Dampingi saya di depan. Nggak bisa di sini Pak, nggak bisa. Aduh. Enggak kok. Di mana Pak saya Pak? Di luar. Saya tanyain ke teman-teman. Teman-teman ini apa? Amel. Ini teh apa? Oh, enggak satu orang. Apakah kemajuan AI membantu atau merugikan masyarakat, teman-teman? Dua-duanya tergantung. Contohnya kayak gimana, teman-teman? Tadi yang dicontohkan sama Bapak Rian. Oke, yang kedua, bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi ini secara etis? Bagaimana, teman-teman? Tahu fungsinya. Oke, terus tidak sebagai aktor utama. Oke, terus apa lagi? Oke. Yang ketiga, apa tanggung jawab kita sebagai pengguna dan pengembang AI? Apa, teman-teman? Ya, harus bijak. Apa lagi? Kata Nadia harus apa? Hah? Apa? Kalau kata Nadia harus apa? Harus bisa memilih mana yang baik dan benar. Oke, teman-teman. Terakhir kesimpulan, teman-teman. Definisi AI, evaluasi AI, manfaat AI. Definisinya kecerdasan buatan atau AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, memproses informasi dan mengambil keputusan berdasarkan data yang sangat penting dalam era digital saat ini. Setelah ada aplikasi AI mencakup berbagai asisten virtual, rekomendasi film dan kendaraan otonom yang meningkatkan kualitas hidup, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat AI termasuk meningkatkan efisiensi operasional, mendukung inovasi dan memperbaiki komunikasi, membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Terima kasih. Nah,
garis besarnya dari saya itu untuk semuanya ya, apa, memandang AI itu apa namanya itu teman-teman, mempertahankan yang baik dan emang pasti itu, tapi mengambil yang lebih baik ini, ngerti nggak? Baik di atas yang baik. Jadi diambil. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila banyak tutur kata yang tidak mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita potong dan nangis.